Ketum Gerindra itu juga membahas pancingan lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan organisasi masyarakat ormas. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan pertama ke PBNU. Jazilul mengimbau Prabowo berhati-hati dalam membuat pernyataan terhadap PBNU. Dia khawatir pernyataan itu membuat citra PBNU menjadi negatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita kembali. Saya doakan seluruh pemirsa agar mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala. Sahabat BN, pernyataan Capres Prabowo Subianto yang mengatakan bahwa PBNU telah mendapat jatah izin usaha pertambangan IUP dari Presiden Joko Widodo tampaknya berbuntut panjang. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilus Poe meminta agar Prabowo hati-hati dalam memberikan pernyataan kepada PBNU. Sebab ini menyangkut nama baik PBNU. Karena itu Jazilul meminta agar Prabowo Subianto menunjukkan mana izin tambang yang diberikan itu. Kita baca saja berita tentang hal ini agar lebih jelas. Rakyat Merdeka.id menurunkan berita di bawah judul Prabowo sebut Jokowi beri izin tambang bagi PBNU. Politisi PKB _2. Jangan asal bicara, bisa coreng nama baik. Rakyat Merdeka.id. Calon Presiden Prabowo Subianto mengklaim Presiden Joko Widodo Jokowi memberikan izin usaha pertambangan IUP bekas badan usaha swasta kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama PBNU. Pernyataan itu disampaikan saat Prabowo menjawab pertanyaan dalam acara diskusi bersama perwakilan Kiai Kampung se-Indonesia di Malang, Jawa Timur, Sabtu 18 November 2023. Mulanya Prabowo membahas dana abadi pesantren sebagai program pemerintahan era Jokowi. Dia menyebut program itu sebagai pancingan atau stimulus dalam memajukan pesantren. Ketum Gerindra itu juga membahas pancingan lain yang diberikan pemerintah kepada kalangan organisasi masyarakat ormas. Pemerintah Pak Jokowi sudah mencabut 2.600 izin tambang dari swasta-swasta dan sudah diberikan pertama ke PBNU. Itu pancing-pancing yang akan dibagi, ujar Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa PKB Jazilul Fawaid mengaku heran dengan pernyataan Prabowo yang menyebut Jokowi memberikan IUP kepada PBNU. Dia menilai pernyataan Prabowo berpotensi merusak kredibilitas PBNU. Kok bisa Prabowo mengatakan izin yang dicabut kemudian langsung diberikan oleh Presiden kepada PBNU? Bukankah ada mekanisme untuk pemberian sebuah izin? Jangan sembarang bicara karena itu merusak kredibilitas PBNU yang seolah-olah dapat izin tanpa mekanisme yang sesuai peraturan, ujar Jazilul dalam keterangan tertulis Selasa 21 November 2023. Jazilul pun mendesak Prabowo menunjukkan bukti PBNU memperoleh izin tambang. Hal itu dinilai perlu dilakukan untuk mencegah fitnah terhadap ormas Islam terbesar di Indonesia tersebut. Supaya tidak jadi fitnah, coba tunjukkan bukti PBNU dapat izin tambang. Tambang apa dan di mana tambangnya? Tutur Jazilul. Jazilul mengimbau Prabowo berhati-hati dalam membuat pernyataan terhadap PBNU. Dia khawatir pernyataan itu membuat citra PBNU menjadi negatif.
Tolong jangan asal bicara seolah-olah PBNU dapat jatah. Ini perlu diperjelas supaya nanti tidak jadi fitnah. Dikira oleh struktur dan simpatisan NU di bawah, pimpinan mereka dapat sesuatu tapi tidak transparan. Ini kan merusak organisasi. Jangan coreng nama baik PBNU, tandasnya. Sahabat BN, memang untuk memberikan sebuah izin usaha pertambangan IUP tentu ada mekanismenya. Tidak begitu dicabut izin tambang langsung berikan ke sini. Contohnya seperti dikatakan oleh Prabowo Subianto ini sudah 2.600 IUP atau IUP atau izin usaha pertambangan yang telah dicabut oleh Presiden Joko Widodo dan diberikan ke PBNU. Kalau kita tidak keliru, itu maksud dari yang disampaikan oleh Pak Prabowo ini, seperti disampaikan oleh Pak Jazilul ini. Memang perlu tentunya penjelasan lebih lanjut di mana tambang itu lokasinya, bagaimana mekanisme pemberiannya kepada PBNU. Kalau tidak nanti tentu saja akan menimbulkan fitnah di NU. Masa PB-nya terima izin usaha pertambangan? Kalau sudah menyebut izin usaha pertambangan itu besar itu. Uangnya ada banyak. Kalau tidak tahu jajaran PBNU ke bawah, baik di provinsi, kabupaten kota, dan kecamatan, kan jadi fitnah jadinya. Mungkin itu yang diminta oleh Pak Jazilul ini kepada Prabowo, agar Pak Prabowo menjelaskan dengan sejelas-jelasnya bagaimana mekanisme pemberian izin usaha pertambangan itu oleh Presiden Jokowi kepada PBNU. Apa jenis tambangnya? Apakah tambang batu bara, tambang nikel, tambang emas, atau tambang lainnya? Sebab bagaimanapun kita tahu Jazilus Fawait itu tentu tidak bisa dipisahkan dengan PBNU. Dia warga Nahdien. Dan kita tahu PKB itu lahir dari rahim NU. Jadi memang wajar Pak Jazilul mempertanyakan ini. Tetapi kita tentu yakin Pak Prabowo sudah mengerti kapan Pak Jokowi memberikan izin itu dan bagaimana mekanismenya dan di mana lokasinya. Tentu publik, terutama warga NU, menunggu penyampaian dari Prabowo Subianto tentang duduk persoalan IUP, izin usaha pertambangan yang diberikan Presiden Jokowi kepada PBNU tersebut. Itu saja mungkin. Dan memang kalau kita melihat Pak Jazilul agak tersinggung. Mungkin bisa dikatakan dia marah dengan pernyataan Pak Prabowo yang mengatakan PBNU dapat izin usaha pertambangan yang sudah dicabut atau izin usaha pertambangan bekas. Tetapi selama ini tentu tampaknya kalau melihat kepada pernyataan Pak Jazilul ini, belum sampai informasi itu lagi ke tengah-tengah warga PBNU di Kalang Bawah. Kalau tidak segera pernyataan Pak Prabowo ini dia perjelas secara rinci duduk persoalan IUP yang diberikan Presiden Jokowi kepada PBNU ini, dikhawatirkan akan menimbulkan fitnah.
Dan yang perlu juga mungkin dipertimbangkan tentang pemberian IUP ini, bagaimana dengan ormas Islam yang lain seperti Muhammadiyah. Apakah dia dapat jatah juga atau tidak? Demikian juga dengan ormas-ormas Islam yang lain dan mungkin juga ormas agama-agama yang lain. Sebab sebagai mereka ormas yang berada di Indonesia, tentu mereka perlu juga dipertimbangkan. Kalau hanya PBNU saja yang diberi oleh Presiden Joko Widodo IUP ini, tetapi misalnya Muhammadiyah tidak, atau Tarbiyah tidak, atau ormas agama yang lain tidak, bisa jadi nanti ini akan menimbulkan pertanyaan juga. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe.